Oke, ya. Nah, di sini tuh nanti kita akan memahami bagaimana biaya persediaan dalam sistem persediaan periodik. Kemudian ada pivot juga, ada juga rata-rata tertimbangnya. Kemudian nanti kita akan membandingkan penggunaan sistem persediaan periodik dan perpetual ya. Jadi nanti kita bandingkan bagaimana sih ketika menggunakan perpetual dengan pivot, bagaimana ketika menggunakan periodik dengan pivot. Kemudian bagaimana ketika menggunakan perpetual dengan average atau rata-rata, dan bagaimana ketika menggunakan periodik dengan average. Nanti kita akan bandingkan ya. Nah, mungkin kalian juga agak bingung nih. Loh Bu, kenapa sih di periodik juga ada pivot sama average? Nah, jadi gini. Pencatatan persediaan itu ada dua, ada pakai perpetual, ada pakai periodik ya. Nah, kalian pakai perpetual juga ada dua caranya, ada bisa pakai pivot, ada bisa pakai average. Pakai periodik juga sama, ada bisa pakai pivot, ada juga bisa pakai average gitu ya. Nah, kita akan lihat nih di sini. Saat sistem persediaan periodik digunakan, hanya pendapatan yang dicatat setiap kali terjadi penjualan ya. Tidak ada ayat jurnal yang dibuat pada saat penjualan untuk mencatat beban pokok penjualan. Pada akhir periode akuntansi, penghitungan fisik persediaan dilakukan untuk menghitung biaya persediaan dan beban pokok penjualan. Jadi maksudnya begini, Kalau di persediaan perpetual itu ya mau pakai pivot ataupun average, dia itu setiap ada perubahan saldo, setiap ada keluar masuk barang, dia itu kita akan jurnal. Ya, kita akan jurnal. Tapi kalau di periodik itu tidak. Ya. Yang akan kita jurnal itu hanya pada saat pembelian dan penjualan, ya. Tapi pada saat penjualan pun kita tidak mencatat beban pokok penjualan pada persediaan. Kan kalau di perpetual itu ada beban pokok penjualan pada persediaan. Kalau di periodik enggak gitu. Tapi nanti ketika di akhir bulan atau di akhir periode kita hitung fisiknya. Fisik persediaannya kita hitung. Nah, ketika kita menghitung, kita bisa tahu nih berapa beban pokok penjualannya gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini ada dua kan, ada sistem periodik, ada sistem perpetual. Kalian bisa baca di sini ya, bahwa sistem periodik itu merupakan sistem pencatatan persediaan, di mana kuantitas persediaan ditentukan secara periodik, yaitu hanya pada saat perhitungan fisik, yang biasanya dilakukan secara stock of name, ya. Pokoknya kalau sistem periodik itu menekankan pada perhitungan fisik gitu ya untuk pencatatannya itu. Nah, sedangkan untuk sistem perpetual, dia itu merupakan sistem pencatatan persediaan di mana pencatatannya itu up to date terhadap barang persediaan, selalu dilakukan setiap terjadi perubahan nilai persediaan. Pokoknya kalau dia ada keluar, ada masuk, kita harus catat. Itu kalau sistem perpetual gitu ya. Nah, gimana sih Bu tadi yang dimaksud sama Ibu jurnalnya? Nah, ini jurnalnya maksudnya. Nah, ini kan di sebelah sini itu adalah sistem persediaan perpetual. Di sini sistem persediaan periodik ya. Nah, pada awal kita punya persediaan awal nih 100 unit, harganya 12.000. Nah, di sistem persediaan perpetual kita punya akun persediaan awal. Di sistem persediaan periodik juga kita punya persediaan awal ya. 1.200.000 gitu. Nggak usah dijurnal itu karena itu ada saldo gitu ya. Hanya menunjukkan saldo, nggak usah kita jurnal. Kemudian yang kedua, pembelian 900 unit pada harga 12.000. Kalian fokusnya jangan ke angka dulu ya. Kalian fokusnya ke jurnalnya. Nah, di sini jurnalnya kalau di perpetual kita menjurnalnya itu persediaan pada utang dagang. Ya, kalau ini ceritanya itu belinya itu secara kredit ya, persediaan pada utang dagang. Tapi kalau pada saat
pencatatan periodik, kita mencatatnya itu pembelian pada utang dagang. Ya, beda. Kalau di sini persediaan, kalau di periodik dia pembelian di debitnya itu, ya. Kemudian ada penjualan, ya. Penjualan. Di sini kalau perpetual kita mencatatnya itu piutang dagang pada penjualan. Kemudian kita jurnal lagi beban pokok penjualan pada persediaan. Ini kalau sistem persediaannya perpetual. Nah, kalau misalnya periodik, jurnalnya piutang dagang pada penjualan. Hanya ini saja tadi yang seperti saya sebutkan. Kalau di periodik itu, pada saat penjualan, kita tidak ada mencatat beban pokok penjualan, ya. Jadi kalau di perpetual tuh segini nih jurnalnya, ya, pada saat penjualan. Piutang dagang pada penjualan, beban pokok penjualan pada persediaan. Tapi kalau di periodik, dia jurnalnya hanya piutang dagang pada penjualan, ya. Kemudian pada akhir periode nih, pada akhir periode kan dilakukan opname kalau di yang periodik, ya. Nah, kalau di perpetual mau dia melakukan opname juga, pada akhir periode dia tidak akan menjurnal, ya, tidak ada penjurnalan. Tapi kalau di yang sistem pencatatan persediaannya periodik, ketika di akhir bulan itu dia harus melakukan jurnal atau mencatat jurnal. Jurnalnya kayak gimana? Nah, di sini lihat di debitnya kita masukkan jurnalnya persediaan akhir. Ini untuk kita masukkan berapa sih saldo persediaan akhirnya. Kemudian kita masukkan beban pokok penjualannya. Berapa beban pokok penjualannya? Ya, karena kan tadi di sini kita nggak ngitung beban pokok penjualannya berapa. Jadi kita hitungnya di akhir periode. Kemudian di kreditnya pembelian, ya. Karena kan di sini pembelian sudah kita simpan di debit untuk kita nolkan karena pastinya sudah kita pakai, ya, maka pembeliannya kita simpan di kredit pada akhir periode itu. Kemudian persediaan awal juga kita simpan di kredit. Ya, karena kan pembelian ya berarti kan barang masuk dengan persediaan awal, tentunya barang tersebut bisa jadi sudah kita gunakan. Maka di sini jurnalnya dia di kredit. Ya, jadi pada akhir periode kalau di perpetual kita nggak usah menjurnal, kalaupun kita melakukan cek fisik. Tapi kalau di periodik itu cek fisik iya, menjurnal iya. Jurnalnya kayak gimana? Kayak gini. Persediaan akhir dan beban pokok penjualan pada pembelian dan persediaan awal. Gitu, ya. Itu untuk perbedaan pencatatan persediaan perpetual dan persediaan periodik. Bu, bagaimana yang persediaan periodik itu nanti mencatatnya? Kan kalau kemarin yang perpetual kita gunakan tabel nih, yang periodik kayak gimana? Nah, nanti kita akan praktek di pertemuan tanggal 20 minggu ini, ya. Dan saya juga kan sudah kasih ya link YouTube-nya waktu minggu lalu kan untuk persediaan periodik itu, ya. Jadi kalian juga bisa ditonton dulu YouTube